Misalnya paslon 3 nggak akan ikhlas kalau paslon 2 menang. Baliknya juga, yang paslon 1 juga gimana? Ya kalau paslon 1 kan nunggu aja, kedua gajah ini tarung. Kalau mati semua, nomor 1 tinggal berenggang. Ini kan mengerikan. Nomor 1 menang, tapi bukan muncul dari dukungan mayoritas rakyat. Itu kan mengerikan. Leluhur nenek moyang kita ini meninggalkan jejak karya seni budaya dan spiritual yang membuat dunia ini terkesima karena prestasinya. Sedangkan kita membuat masyarakat dunia terkesima karena apa? Ketololannya. Itu kan sadis banget loh. Yang menciptakan kesadisan siapa? Bukan masyarakat internasional, tapi generasi penerus bangsa kita sendiri. Kalau yang sudah-sudah, Mas, orang yang sering mendapatkan pembulian, apalagi yang diserang dengan body shaming atau mencela tubuh, itu biasanya malah yang akan jadi. Nah, sekarang dilihat saja siapa yang paling sering mengalami body shaming. Siapa yang paling sering mengalami pembulian? Siapa? Di situ panjenengan para pemirsa silahkan melihat, ya kemungkinan besar dialah yang akan lolos dan akan jadi. Jumpa lagi para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salam, rahayu, rahayu, rahayu. Di sini kita ada mau ngobrol-ngobrol, tapi mungkin out of topic dari yang kita bicarakan barusan. Tapi mengenai situasi dan kondisi saat ini, karena dalam hati dan pikiran Mas Bebet sendiri saat ini sedang banyak pertanyaan yang mungkin perlu kita sharing, dan saya menjawabnya di depan publik supaya apa ya bermanfaat, dan saya pikir mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan dari Mas Bebet ini mewakili pertanyaan dari para pemirsa. Jadi mudah-mudahan ini cukup membantu untuk pemirsa. Monggo. Nih dengan tentang 2024 ini kan kita pemilihan presiden ya, Romo. Nah, kelihatannya anak-anak muda ini agak sulit untuk memilih nih, dengan bagaimana caranya untuk memilih dengan hati dan memilih yang benar untuk yang next-nya Indonesia, kayak gitu. Kita supaya dapat figur sosok pemimpin yang tepat di Indonesia. Kira-kira bagaimana? Nah, ini yang perlu saya tanya balik dulu. Iya. Kenapa tanya ke saya? Apakah belum ada figur itu? Sebenarnya sudah ada, tapi banyak dari teman-teman juga agak sedikit bingung nih sekarang dengan kondisi perpolitikan sekarang. Kayak cuaca sekarang nih panas banget, terus hujan, petir. Sepertinya agak sedikit ini ya, agak riskan ya. Gimana caranya untuk kita mendapatkan sosok figur yang tepat sebagai Presiden Republik Indonesia ke depan. Jadi intinya ini memang ada, walaupun sudah ada gambaran, tetapi tetap saja bingung gitu ya. Ya, ini seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa kebingungan akan melanda banyak generasi pemilih kita, pada para voter kita terhadap nanti Pilpres yang akan datang. Karena apa? Yang sudah saya sampaikan, masing-masing sosok itu kalau dibilang yang memang benar-benar jos, atau ya bila bisa dibilang tidak memiliki kekurangan yang cukup mencolok, itu kayaknya nggak ada. Jadi masing-masing punya kekurangan, masing-masing punya kelebihan, tetapi kekurangan ini yang kemudian dirasakan terlalu banyak dan akhirnya mengganjal. Saya harusnya milih ini, tapi kok ini punya kekurangan. Tetapi kalau milih yang lain, kekurangannya lebih banyak. Atau pilihan yang lain memang lebih menonjol, kelebihannya lebih banyak, tetapi juga kekurangannya lebih besar. Nah, ini kan menjadikan kita itu tidak mencapai titik yang namanya kemantapan hati. Akhirnya apa? Yang terjadi mengambang. Nah, memang kenyataan dan fakta bahwa semua sosok capres, cawapres kita nomor urut 1, 2, 3 itu semuanya tentu saja tidak ada yang sempurna. Itu kalimat yang klise. Tapi bukan berarti terus kita itu menerima begitu saja. Oh ya udah,
tidak sempurna nggak apa-apa, memang karena memang nggak ada manusia yang sempurna. Tidak seperti itu cara mikirnya. Ketidaksempurnaan itu kan ada batas toleransi. Jadi tidak semuanya dibiarkan. Ibaratnya begini, ada nilai errornya itu berapa yang ditoleransi, kan begitu. Oke lah, sosok pemimpin punya kekurangan, pasti kita terima. Punya kelebihan, kita senang. Tapi kekurangan itu ya ada limitnya, ada batas toleransinya. Nah, sedangkan yang kita lihat itu ya kalau saya pribadi menilai 1, 2, 3 itu ada nilai kekurangan yang melebihi batas toleransi buat saya pribadi dan semua orang yang saat ini merasa bingung itu Mas. Jadi kalau orang yang merasa bingung itu artinya kekurangan yang dilihat itu sudah melampaui batas toleransi. Tapi kalau mau memilih yang lain ya lebih berat lagi. Nah, cuman begini. Saya di awal sudah memberikan statement, sudah menyampaikan apa yang bisa saya lihat dan analisa bahwa yang saat itu terbaca dan akan terjadi ini kan ada perang kepentingan. Yang perang kepentingan yang paling menonjol itu justru tokoh-tokoh yang punya semangat nasionalisme yang lebih besar. Tahu ya? Ya taruhlah gini, nomor 2 dan nomor 3 itu kalau kita menilai di antara ketiga ini siapa yang lebih nasionalis, itu kan kalau kita bisa, oh ya nomor 3, nomor 2 atau nomor 2, nomor 3 itu memang oke lah, tidak diragukan lagi ya untuk nasionalisme. Tetapi justru kedua belah pihak ini kan justru terjadi benturan kepentingan yang dahsyat. Saling menjatuhkan juga. Saling menjatuhkan juga. Makanya saat ini ketika para kaum nasionalis itu terjadi benturan, maka yang kalah siapa? Bisa kalah dua-duanya. Lah terus yang menang ya justru yang tidak dikehendaki oleh mayoritas. Nah sekarang yang tidak dikehendaki oleh mayoritas kenapa kok bisa jadi? Ada kemungkinan enggak? Ini politik ya, sekali lagi ini politik. Pemenang itu bukan selalu ditentukan oleh siapa yang lebih berkualitas. Tetapi bisa jadi siapa yang saat itu memang sedang tidak mengalami apes. Atau diuntungkan oleh keadaan yang buruk, itu bisa. Artinya begini, ketika nomor 2 dan 3 saling benturan dan keras, ya, dan akhirnya dari jagonya dari nomor 3 ini didukung oleh propaganda, tiji tibeh, mati siji, mati kabeh. Karena nggak mungkin mukti satu, mukti semua. Tidak mungkin mukti siji, mukti kabeh, nggak mungkin. Karena ini pilpres, cuma ada satu saja yang menang. Artinya ya tiji tibeh, mati siji, mati kabeh. Artinya kalau nomor 3 itu kemungkinan besar terlihat akan kalah, tentu tidak akan membiarkan rivalnya yang dianggap paling rival ini kan nomor 2. Tentu tidak akan membiarkan nomor 2 menang. Yang terjadi apa? Ya nomor 1 lolos. Akibat ada pertarungan yang sengit seperti itu tadi. Itu kalau pakai prinsip tiji tibeh. Jadi walaupun kedua kelompok itu semuanya punya semangat nasionalisme yang tinggi, tetapi semangat nasionalisme itu akan padam ketika dihadapkan oleh kepentingan kelompok. Ya, kelompok apa? Ya kelompok misalnya kelompok politik, kelompok partai politik, itu kan kelompok kepentingan. Ternyata itu kalau kita nilai ya egoisme kelompok, egoisme pribadi jauh lebih besar dari mementingkan kepentingan negara. Itu yang harus kita lihat secara objektif, Mas. Saat ini yang terjadi seperti itu. Nah, apa yang harus kita cermati saat ini? Yang paling berbahaya ketika warga pemilih, para voter ini gampang terpancing, tersulut oleh propaganda dan emosi. Akhirnya ikut-ikutan mengalahkan kepentingan nasional, ya kan? Karena fokusnya bukan bersaing untuk memenangkan jagonya, tetapi bagaimana lawannya itu kalah. Jadi nanti nggak peduli jagonya itu menang apa kalah. Yang penting lawan kalah. Itu yang bahaya. Maka kalau tiji tibeh ya artinya misal nih satu putaran pasangan nomor 3, paslon nomor 3 tidak lolos putaran pertama. Ya otomatis targetnya karena tiji tibeh prinsipnya mati siji mati. Ya harus mengalahkan lawannya. Ya lawannya paslon 3 siapa?
lawan sengitnya paslon 3 misalnya 2, ya targetnya itu mengalahkan nomor 2. Artinya yang akan menang siapa? Nomor 1. Nomor 3 karena punya prinsip dasar tiba nggak peduli. Mau nomor 1 menang apa gimana nggak peduli. Yang penting nomor 2 kalah. Ini bahaya. Maka saya sudah wanti-wanti kepada para pemirsa, jangan melakukan pemilihan ini dengan dasar emosi dan angkara murka. Karena itu akan melibas semangat nasionalisme, akan menggilas kepentingan nasional. Jadi kalau diistilahkan secara ekstrim, kita ini sedang dihadapkan oleh buah si malakama. Siapapun yang terpilih, di situ ada residu yang besar, ada polutan yang besar, tetapi di sini kan setidaknya masih ada sedikit celah bahwa kita bisa memilih residu yang paling sedikit, polusi yang paling sedikit, atau kekurangan yang paling minim. Itu yang paling bisa kita lakukan, hanya seperti itu. Nah, kalau istilah ekstrim saya mungkin pilihlah diurutkan saja dari yang jelek sekali, jelek, agak jelek, kan gitu. Nah sekarang gini, di awal itu Mas, itu memang kebingungan luar biasa. Tetapi makin ke sini mungkin orang mulai melihat dari perdebatan-perdebatan. Nah, kalau yang sudah-sudah Mas, orang yang sering mendapatkan pembulian, apalagi yang diserang dengan body shaming atau mencela tubuh, itu biasanya malah yang akan jadi. Nah, sekarang dilihat saja siapa yang paling sering mengalami body shaming, siapa yang paling sering mengalami pembulian, siapa. Di situ panjenengan para pemirsa silahkan melihat, ya kemungkinan besar dialah yang akan lolos dan akan jadi. Karena apa? Orang membuli, orang body shaming ini kan sebenarnya kalau kita melihat secara jujur, itu bukan berasal dari pemilih rivalnya atau kompetitornya. Tetapi itu justru dibuat oleh orang-orang yang memang sudah diskenario untuk melakukan pembulian. Atau bisa dikatakan para buzzer. Para buzzer itu membuat black campaign, bahkan sampai body shaming, mencela keadaan tubuh, bentuk badan, dan juga penilaian. Kalau penilaian masih wajar Mas, penilaian yang sifatnya prestasi. Tapi kalau yang sudah dicacat celah itu adalah tubuh, dan lewat pembulian-pembulian seperti itu, ya nanti dialah yang kemungkinan punya potensi besar untuk menang. Nah sekarang siapa yang dibully? Itu kan mengingatkan, sebenarnya mengingatkan pada saat dulu SBY ketika dicacat celah, dia malah menang. Sekarang yang dicacat celah siapa? Ya, jadi seperti itu. Lihatlah sekarang para pemain politik kotor kita pun sebenarnya bodoh. Sudah. Sebenarnya para pemain politik kotor kita ini bodoh semua. Karena tidak memperhitungkan hal-hal yang detail seperti itu. Maka kalau efeknya juga ini ya justru kan menimbulkan rasa simpati kan dari orang yang tadi kan kasihan orang terlalu dibully, terlalu dihina-hina itu kan. Ya mungkin orang tadinya memang menilai banyak kekurangan, tetapi kan kalau orang itu terus kemudian dinilai sampai melebihi batas kemanusiaan kan justru akan menimbulkan rasa kasihan. Nah dari situ orang malah bisa ganti mendukung karena apa? Kesel dengan orang-orang yang melakukan pembulian. Jadi tolonglah dewasalah untuk berpolitik, jangan menggunakan angkara murka, jangan menggunakan black campaign, jangan menggunakan cara-cara yang tidak bermoral. Kita ini kan bangsa yang bermoral katanya seperti itu, tapi kalau berpolitik kok gila banget gitu kan. Kayaknya udah lupa segalanya. Sekarang bisa ngeliat nggak Mas gini? Warga masyarakat kita itu kalau sudah bicara soal siapa yang didukung, itu kan seolah-olah itu harga mati dan seolah itu sesuatu yang benar-benar harus dibelain sampai pati. Hanya yang terjadi kan fanatik. Orang yang fanatik mendukung seseorang itu pasti akan membutakan mata secara fisik maupun secara batin. Akhirnya orang itu akan menjadi sulit menilai secara objektif, sulit membedakan benar salah, bahkan tidak mampu membaca kekurangan seseorang maupun kelebihan. Kekurangan semua dibaca sebagai kelebihan. Yang sudah menjadi kelebihan dilebih-lebihkan. Ini kan mengerikan sekali. Makanya saya tempo hari bikin video cukup keras. Kita jangan setolol itu jadi orang pinter.
Kita ini Indonesia ini pinter loh. Anak turun dari nenek moyang kita yang cerdas, yang sangat bijaksana, yang pinter. Yang mampu membuat situs-situs keajaiban dunia. Itu artinya apa? Leluhur nenek moyang kita ini meninggalkan jejak karya seni budaya dan spiritual yang membuat dunia ini terkesima. Karena prestasinya. Sedangkan kita membuat masyarakat dunia terkesima karena apa? Ketololannya. Itu kan sadis banget loh. Yang menciptakan kesadisan siapa? Bukan masyarakat internasional, tapi generasi penerus bangsa kita sendiri. Kali ini saya ditemani oleh Mas Bebet, seorang videografer juga seorang filmmaker, dan sudah menghasilkan banyak periklanan di media televisi nasional maupun di media sosial, platform YouTube, TikTok, Instagram, dan banyak sekali juga membuat BTS atau behind the scene dari film-film layar lebar, film-film besar, periklanan, dan segala macam. Termasuk banyak iklan-iklan yang cukup terkenal ya, platformnya ya, waktu itu ada Ayamku, itu yang itu apa? Itu yang mie instan yang bilangnya ayamku. Nah, itu kan idenya dari Mas Bebet juga. Ini jangan bukan teh Javana. Teh juga ada. Jadi banyak sekali ya produk-produk yang populer di masyarakat itu. Beliau inilah Mas Bebet ini sosoknya dibalik dari dunia periklanan itu, termasuk film-film juga. Dan selamat kemarin Mas Bebet barusan memenangkan sebuah film dokumenter yang judulnya apa, Mas? Kaminah. Aminah. Iya, Kaminah, mimpi kami dari negeri sampah. Nah, mimpi kami dari negeri sampah, syutingnya di Bantar Gebang, Bekasi. Dan tempo hari memenangkan di festival film KAJ Jakarta. KAJ Jakarta. Dan itu sangat keren. Nanti linknya saya taruh di bawah video ini kalau pemirsa nanti ingin menyaksikan, menonton film yang berkualitas seperti itu ya. Jadi monggo nanti kalau memang ada yang tertarik, sedulur-sedulur yang memang pengen membuat video klip untuk pribadi atau untuk publik, ya monggo nanti bisa menghubungi, atau film pendek atau dokumentasi apa, monggo nanti ada kontak personnya kita taruh di bawah.